Shalom saudaraku, berjumpa kembali dengan channel Rohani Renungan Inspiratif. Judul renungan kita saat ini adalah Berhentilah Marah. Ayat firman Tuhan saya ambil dalam Mazmur 37 ayat 8 berbunyi demikian. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Saudaraku yang kekasih, kemarahan adalah salah satu kondisi emosi yang seringkali dialami oleh setiap orang, termasuk di dalamnya orang-orang Kristen. Berbagai masalah telah timbul sebagai akibat dari kemarahan. Misalnya, kemarahan seringkali menyisakan dendam ataupun kepahitan hati. Siapapun bisa marah. Tak ada seorang pun di dunia ini rasanya yang tak pernah marah. Marah adalah ekspresi emosi yang manusiawi. Ada banyak alasan kenapa kita marah. Namun yang pasti, kemarahan adalah ekspresi kekecewaan dari kondisi yang tak seperti kita bayangkan dan inginkan. Kemarahan adalah buah dari rasa jengkel tingkat tinggi terhadap perilaku seseorang yang melakukan sesuatu yang berbeda dengan yang kita harapkan. Kemarahan juga merupakan ekspresi dari rasa bersalah pada diri sendiri atas kebodohan yang kita lakukan. Saudaraku, yang berbahaya dari kemarahan adalah cara menyalurkan rasa marah. Ada orang yang menyalurkan kemarahan dengan merusak, menyakiti, dan melukai ciptaan yang lain dan sesamanya. Dia ingin rasa sakit dan luka itu dialami juga oleh pihak yang lain. Seolah ada rasa dendam yang ingin disampaikan. Kalau saya terluka, kamu juga harus terluka. Saat kita menyalurkan kemarahan yang diikuti dengan dendam, kita telah menjadikan sesama kita objek. Artinya, kekerasan dan kemarahan itu menjadi berkali lipat merusak hidup kita dan sesama. Sayangnya, orang-orang seperti ini ada di sekitar kita. Mereka merusak persekutuan dan menindas sesamanya tanpa belas kasihan. Semakin orang terluka, maka mereka semakin puas. Akhirnya, kemarahan yang diikuti dendam menjadi kebiasaan dan karakter dari komunitas yang terluka. Saudaraku, marah adalah perasaan yang wajar dalam diri manusia. Namun, kemarahan yang tidak terkendali akan sangat berbahaya. Ada banyak kisah tentang kemarahan yang tercatat dalam Alkitab. Kejadian 4 ayat 5, Kain yang begitu marah karena korban persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram, sehingga Kain membunuh Habel adiknya. Dalam Kejadian 27 ayat 42, karena marah, Esau berkeinginan untuk membunuh Yakub. 1 Samuel 18 ayat 8 sampai 11, karena marah, Saul berniat untuk membunuh Daud.
Matius 2 ayat 16, karena marah, Herodes memerintahkan pembunuhan atas semua anak berusia 2 tahun ke bawah di Bethlehem dan sekitarnya. Dalam Lukas 4 ayat 28-29, karena marah, orang-orang yang ada di rumah ibadah ingin melemparkan Yesus dari tebing. Begitulah kemarahan yang tidak terkendali, kalap fatal, dan sering mengaburkan objektivitas seseorang. Seperti firman yang sudah kita baca tadi, marah dan panas hati hanya membawa kepada kejahatan. Pengkhotbah 7 ayat 9 berkata, "Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh." Artinya, orang yang cepat marah adalah orang-orang bodoh. Yakobus 1 ayat 20, "Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah." Memang ada kemarahan yang tidak mendatangkan dosa, yaitu marah karena kebenaran. Bahkan Yesus pun pernah marah. Dalam Matius 21 ayat 12 sampai ayat 17, Tuhan Yesus marah dan mengusir para pedagang serta penukar uang di bait Allah. Ia mengajarkan kita cara menyalurkan kemarahan dengan tepat. Pertama, Yesus marah dengan alasan yang tepat, yang bisa dipertanggungjawabkan secara moral dan spiritual. Dia marah karena bait Allah dipakai untuk mencari keuntungan para pedagang dan para imam yang korup. Kedua, Yesus menyalurkan rasa marah dengan cara menyembuhkan sesama. Sesaat setelah Yesus membersihkan bait Allah, Yesus melihat ada orang-orang buta dan timpang yang memohon kesembuhan kepada Tuhan. Yesus yang marah mendatangi dan menyembuhkan mereka. Inilah cara kudus yang diajarkannya saat kita marah. Saat kita marah terhadap kekerasan, ketidakadilan, kejahatan yang terjadi pada diri kita maupun orang lain, kita dipanggil untuk menyalurkannya dengan menjadi penyembuh bagi korban dan pemulihan bagi keadaan yang rusak. Cara kudus seperti Yesus ini mengajak kita untuk menghentikan kejahatan. Kemarahan tak boleh menular dan tak bisa dibiarkan menjadi kebiasaan. Berkaca dari Tuhan Yesus sendiri, maka pertanyaan reflektif bagi kita saat kita marah adalah, apakah alasan saya marah dapat saya pertanggungjawabkan secara moral dan spiritual? Apakah ekspresi rasa marah saya telah menyembuhkan diri sendiri dan sesama, bahkan menjadi pemulihan dari kejahatan yang ada dalam dunia saya? Apakah ada kemarahan yang tersembunyi dalam diri kita saat ini? Apakah kemarahan itu telah membuat kita lupa diri, mendorong kita melakukan kejahatan? Jika ya, segeralah sadar dan bertobat. Dosa sudah menghadang di depan mata. Ada batasan dalam Alkitab tentang kemarahan. Efesus 4 ayat 26 berkata, "Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu." Saudaraku, mintalah pengampunan dari Allah. Berdoalah agar Tuhan mendamaikan hati kita sehingga kita mampu mengendalikan kemarahan. Demikianlah renungan singkat kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk firman dan renungan singkat yang sudah kami dengar hari ini, mengingatkan kepada kami agar supaya kami tidak boleh memiliki sifat yang mudah marah.
Ampuni kami, sadarkan kami apabila dalam diri kami masih ada sifat-sifat marah yang tak terkendali. Kami mohon kuasa Roh Kudus melembutkan hati kami dan memberi kami roh pengampunan kepada setiap orang yang telah membuat kami marah. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan like, share, komen, subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasi. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.